Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hakim Farim dengan NIM 23109511. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas laporan saya itu tentang dasar study. Pertama, kita masuk apa itu masuk dengan data. Data adalah keterangan berupa fakta atau sesuatu yang diasumsikan dari satu variabel atau dari hasil eksperimen data. Lalu data sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan berupa angka, contohnya seperti jenis kelamin, jenis bahan bakar, seperti itu. Lalu termasuk ada contoh data kualitatif. Pertama dari data yang saya dapatkan itu ada banyak nih. Yang pertama itu adalah nama mahasiswa, jenis kelamin, status dia saat ini, apakah sudah bekerja atau mencari pekerja, atau apakah dia melakukan pekerjaan atau dia berwirausaha, di mana lokasi Anda bekerja saat ini, jenis perusahaannya, lalu provinsi atau kabupaten kota yang dia di tempat dia bekerja, lalu dia masuk mana ini, masih Sidawan itu maksudnya masuk online itu melalui jalur apa, atau SNMPTN, SPMT atau Mandiri. Lalu jurusan apa yang dimasuki, contohnya seperti itu. Itu pilihan yang berapa? Yang pertama, kedua, atau ketiga. Lalu seberapa besar pengaruh bidik misi terhadap ekonominya? Itu lebih rentang, itu yang sangat besar, besar ataupun cukup. Lalu apakah saya lulus pendidikan tinggi dan bekerja apa dapat membantu ekonomi keluarga? Dapat lihat tidak. Apakah alumni keluarga Anda menjadi lebih baik setelah bekerja? Apakah Anda melakukan bimbingan karir? Apakah Anda kembali ke daerah asal setelah melanjutkan studi? Lalu aspirasi daerah asalnya, list organisasi yang pernah terlibat, seperti himpunan, BEM, atau UKM lainnya. Lalu apakah penilaian Anda terhadap pelajar mengajar? Lalu ada pelisih fasilitas belajar. Itu masuk dalam data kualitatif, tadi data yang didapatkan. Lalu, eh, lalu ada data kuantitatif, itu adalah kebalikan dari data kualitatif tadi. Data kuantitatif itu adalah data-data yang berbentuk angka, seperti temperatur, berat badan. Nah, ini kan berupa angka, makanya masuk ke data kuantitatif. Lalu ada juga jenisnya itu ada discrete dan continue. Kalau discrete itu seperti meminang, itu tuh bulat angkanya. Seperti 5, 6, 7. Kalau sedangkan continue itu untuk mengukur seperti tinggi badan, semacam itu kan ada koma-komanya. Maka itu masuk ke data kuantitatif yang continue. Data kuantitatif itu ada IPK, tanggal lahir, berapa bulan mendapatkan pekerjaan, berapa total pendapatan gaji, apa biaya bidik misi yang diterima, seberapa besar pengaruh hal berikut dalam ke dalam penyelesaian bidik misi, dan seberapa besar ekonomi keluarga Anda menjadi lebih baik. Itu dalam bentuk angka. Maka masuk ke dalam data kuantitatif. Itu ada juga kuantifikasi data kualitatif. Kuantifikasi itu maksudnya adalah prosedur untuk membuat angka dari data suatu variabel yang diletakkan dalam empat skala pengukuran. Itu ada skala nominal. Pertama itu ada skala nominal. Skala nominal itu adalah angka-angka yang diperoleh tidak mencerminkan besaran ukuran atau urutan angka tersebut adalah disebut skala nominal. Skala nominal itu menunjukkan kategori, misalnya angka satu atau dua tidak memperlihatkan bahwa dua lebih besar dari satu. Jadi mereka tidak berurutan gitu. Lalu contoh-contohnya itu seperti jenis kelamin, status hari ini, jenis perusahaan, provinsi, jalur masuk, atau jenis organisasi. Lalu ada skala ordinal. Skala ordinal itu eh, dia contohnya itu seperti tingkat kepentingan kompetensi, penilaian fasilitas, tingkat pengaruh kelas studi, kata kontribusi, dan pilihan jurusan. Tidak masuk ke ordinal ini, urutan angkanya itu berpengaruh seperti contohnya pada tingkat pengaruh kelas studi. 1 sampai 5 berpengaruh atau tidak pengaruh. Contohnya satu itu tidak berpengaruh, 5 sangat berpengaruh. Jadi urutan angkanya itu ada maksudnya tidak sama fenomenal tadi. Lalu ada skala interval. Skala interval itu contohnya pada penelitian kuantitatif angka-angka memperlihatkan hal yang sangat penting. Beserta urutan angka memiliki makna yang berkaitan dan kuantitas dari variabel yang diukur. Skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Artinya walaupun diketahui satu variabel memiliki ini nol, tidak berarti bahwa kuantitas dalam variabel tersebut tidak ada. Jadi, angka nol itu ada artinya. Lalu ada skala rasio. Skala rasio bersama dengan skala interval karena saja pada skala rasio terdapat nilai nol mutlak.
Pengertian normal mutlak sangat berarti dengan pengertian fisik. Dalam hal ini nilai nol berarti tidak ada kuantitas yang diukur. Itu contohnya apa ya contoh skala rasio? Skala rasio itu adalah IPK. Contohnya ibaratnya nol berarti tidak ada IPK. Nah, kalau pendapatan per bulan memiliki nilai nol absolut. Jika dia nol, maka pendapatan tidak ada. Lalu lama waktu bekerja dalam bulan. Misalkan orang nol bulan, berarti dia baru masuk seperti 1 hari atau 2 hari baru masuk kerja. Lalu ada usia dan biaya bidik misi per bulan. Lalu kita masuk ke dalam pengolahan data. Dengan batasan statistika, data mentah dapat pertama diatur, dibuat lebih jelas dan disederhanakan. Data acak atau data mentah menjadi data terurut atau kelompok. Itu maksudnya dari pengolahan data. Lalu kita masuk ke contoh pengolahan data. Lalu di sini saya berikan itu adalah contoh-contoh IPK. Karena ini saya yang pertama itu data acak. Data acak itu maksudnya eh, belum berurutan dari angka yang terendah atau tertinggi. Sedangkan data terurut itu sudah berurut dari ke sini saya memakai dari data terendah sampai data tertinggi. Dari 310 sampai 3,83. Lalu termasuk ke dalam penyajian data. Data tersebut dapat disajikan dalam beberapa aspek. Pertama itu adalah tabel, grafik, komentar atau deskripsi tabel atau grafik, lalu distribusi frekuensi. Ya, ini adalah bentuk dari kalau jika data disajikan dalam bentuk tabel. Lalu termasuk dalam bentuk data dalam bentuk grafik. Pertama itu adalah data histogram seperti ini. Lalu data scatter diagram data yang berupa titik-titik. Lalu ada penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi. Lalu termasuk dalam ukuran statistik. Pertama itu adalah mean. Mean itu adalah maksudnya rata-rata. Rata-rata sendiri itu menunjukkan rumus di mana rata-rata adalah sigma dari jumlah datanya, dari sigma nilai-nilai data dibagi dengan jumlah datanya. Seperti itu. Lalu ada median. Median merupakan ukuran terpusat dan letak berada tepat di tengah-tengah semua data yang terurut. Median yang akan membagi jumlah data sama dari sebelah kiri median dan sebelah kanan median. Median disimbolkan dengan lalu contohnya median itu seperti ini. Jika jumlah data itu 85 atau ganjil, maka median data ke 85 ditambah 1/2 sama 43. Maka urutan data ke 43 itu adalah median dari data tersebut. Lalu eh, kita cari data ke 43, maka bahwa data ke 43 itu adalah 3,55. Maka median dari data tadi itu adalah 3,55. Lalu ada modus. Modus adalah data yang memiliki frekuensi terbanyak atau data paling sering muncul dari sekelompok data. Modus disimpulkan dengan mo. Dan ada juga kemungkinan bahwa sekelompok data tidak memiliki modus. Tidak ada juga modus yang lebih dari satu buah. Dan, walaupun kita ambil contoh dari data tadi, apabila bahwa data yang sering muncul itu adalah bagi berikut. Nah, dan eh, frekuensi tertingginya adalah 3,54 karena paling banyak orang memiliki data tersebut. Lalu ada kuartil. Kuartil adalah ukuran statistik yang menyatakan letak suatu nilai-nilai data yang membagi data dalam kelompok yang jumlah data sama pada data urut. Kuartil kedua itu adalah median tadi. Sedangkan kuartil satu itu rata-rata dari nilai ke bawah. Dan kuartil tiga itu rata-rata dari data di atas median. Dapat dilihat bahwa kuartil 2 atau median itu rata-rata 3,55. Kuartil satu itu 3,42, kuartil 3 itu 3,63. Lalu ada jangkauan. Jangkauan itu adalah sisi data tertinggi dan data terendah. Itu tinggal dikurangkan data tertingginya apa dan data terendahnya apa. Itulah jangkauan dari data tersebut. Contohnya pada data ini. Misalkan telah diinput 3, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 14, 15. Nah, dapat dilihat bahwa data tertinggi itu adalah 15, sedangkan data terendahnya itu 3. Maka tinggal dikurangkan 15 per 3 sama dengan 12. Maka jangkauan datanya adalah 12.
Lalu ada variansi dan standar deviasi. Variansi dan standar deviasi memperlihatkan seberapa dekat atau jauh data dari ukuran terpesanan yaitu dari mean. Bila standar eh, SD itu adalah standar deviasi, nah var itu adalah variansi. Maka rumusan adalah deviasi standar sama dengan akar dari variansi. Atau standar deviasi itu akar dari sigma X, sigma dari I menuju N, X X ini dikurang X bar dipadakan per N kurang satu. Rupanya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maafkan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.